Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini Emak akan membahas film Together yang sangat unik dan seru. Film dibuka dengan teriakan tim pencari di tengah hutan Amerika. Pencarian dibantu oleh 2 ekor anjing. Di tengah hutan terdapat lubang cukup besar yang tidak jelas asal-usulnya. Sampai akhirnya 2 anjing itu merasa haus dan bergegas minum air itu. Usai keluar dari lubang, kedua anjing itu tampak diam. Salah satu pencari tampak belum menyadari ada yang salah. Tapi, tak bisa dipungkiri kedua anjing itu tetap saling menatap dan tetap diam. Pencarian 2 kekasih tidak ada hasil pada hari ini. Terdengar suara bising yang cukup keras. Suara itu memancing perhatian. Penasaran sekali ia menghampiri kandang itu. Dan kedua anjing itu sudah saling menyatu. Lalu kita beralih ke 2 bulan setelahnya. Di sebuah apartemen, terdapat lelaki bernama Tim. Tim memiliki seorang kekasih. Kekasihnya bernama Millie. Saat ini mereka sedang berada di suatu acara yang diadakan sengaja oleh Millie sebelum ia bersama Tim pindah ke daerah lain. Tim adalah seorang gitaris sebuah band musik. Diketahui sebentar lagi bandnya akan menjalani tur yang cukup panjang. Tak lama kemudian, dikumpulkan tiap tamu yang sudah datang. Ternyata, Millie memberanikan diri untuk melamar Tim. Okay, really. Spend the rest of your life with me. Hal ini tentu mengejutkan, mengingat sangat langka sekali ada seorang perempuan yang melamar pria. Tim yang terkejut pun sangat lama untuk merespon Millie. Justru, Tim merasa semua ini hanya candaan saja. Disitulah, Millie merasa malu tak karuan. Alhasil di rumah baru Millie ngambek seharian, Tim berusaha untuk meminta maaf. But still, Wait, like split? of course. It's just, Unsure of what? I'm sorry, okay? Di hari pertama beres-beres barang adalah kegiatan utama mereka. How long you been up? Not Is that you? well, now, girl. That must be it. Namun, ada yang janggal. Seketika saja Tim mencium bau busuk dari dalam rumah. Ketika dicari, bau itu berasal dari lampu gantung di lantai 2. Tak mau pikir panjang, Tim langsung ambil tangga. Dan didapatilah bangkai tikus. Anehnya, ada banyak sekali tikus, dan mereka saling menempel satu sama lain. Ini adalah pertanda buruk. Usut punya usut. Millie mendapat pekerjaan baru sebagai guru, sehingga mereka harus pindah ke rumah yang baru. Millie pun langsung kenal dengan guru senior bernama Jamie. Jamie yang ramah, dan orangnya tidaklah pelit berbagi informasi. Yang ujungnya diketahui rumah Jamie tidak jauh dari rumah Millie. Kidding? I'm excited. My old school with hoping to actually help these kids. And you settling in okay? Sounds so immature. Partner? Oh, God, no. No, the area. So predictably small town to say this, but show you around. You and your boyfriend. Malam harinya, Millie sengaja menghampiri Tim yang sedang latihan. Ternyata Millie mengajak Tim untuk mendaki di gunung kecil di dekat rumah mereka. Tanpa ragu, Tim pun mengajak ajakan itu. Ketika matahari telah terbit, mereka segera bergegas pergi. Dengan penuh semangat, mereka berolahraga sembari jalan-jalan. Anehnya, entah kenapa, banyak sekali lonceng di dalam hutan. Lonceng itu bisa tergantung di tiap pohon, seolah menunjukkan arah jalan. Menjelang sore, tiba-tiba hujan pun mulai turun membasahi mereka. Gawatnya, Tim sedikit lupa arah jalan pulang. Dan saat itulah, Tim langsung terperosok ke dalam lubang. Tak salah lagi,
Tim masuk ke dalam lubang yang sama seperti di awal film. Millie berusaha membantu, tapi ujungnya mereka terperosok bersama. Keadaan di luar, terjadi hujan deras dan angin yang kencang. Di lubang ini, Millie tidak mendapati sinyal di handphonenya. Karena cuaca tidak mendukung, Tim langsung berkata, ada baiknya kita meneduh di sini. Untung saja di dalam tas Tim membawa korek api. Dan di dalam lubang itu pun terdapat beberapa kayu yang bisa digunakan. Tim mempunyai ide untuk membuat api unggun dari api dan juga kayu. Sayang ide hanyalah ide, karena kayu yang tersedia adalah kayu basah. Tak lama Tim sadar ada kubangan air yang nampak jernih. Respon pertama yang Tim lakukan adalah mengambil botol minum. Tak segan-segan Tim bahkan minum langsung dari kubangan itu. Disinilah awal masalah akan terjadi. Memang, untuk sekarang, rasa haus bisa teratasi dengan baik. Singkat cerita, hari telah berganti dan tampak cerah. Hujan yang begitu deras telah membasahi kaki Tim dan juga Millie. Entah kenapa, jadi menempel, seolah ada lem yang melekatkan kedua kaki mereka. Tim berusaha untuk melepaskan pelan-pelan. Begitu juga dengan Millie, yang berusaha. Ketika ingin dilepas, kulit keduanya terasa ikutan lepas. I'll do or something. Ow. Slow. Tapi pada akhirnya, setelah mencoba kaki keduanya, berhasil terlepas. Itu adalah pertanda kedua, terkait hal buruk yang tidak pernah terpikirkan. Namun Tim dan Millie belum merasa ada yang janggal. Satu-satunya yang mereka pikirkan adalah pulang ke rumah. Usai bersih-bersih, badan Millie mengaku pegal-pegal. Millie meminta Tim untuk memijitnya. Tentu Tim tidak keberatan, dan jemarinya langsung memijit. Hanya saja, ada yang salah pada tubuh Tim. Ada sesuatu yang berbeda setelah jarinya memegang kulit Millie. Tim tidak sadar tangannya telah meremas kencang kulit Millie. Dari situ, Millie marah karena badannya semakin terasa pegal. Tim, What? to be funny? That really hurt. I'm just really tired. Come. No, you just relax and maybe. Lalu Millie bergegas pergi untuk bekerja. Hari ini, Tim hanya berlatih di rumah saja. Sebelum itu, giliran Tim untuk bersih-bersih badan. Namun mendadak tubuh Tim bergerak sendiri mengikuti kepergian Millie. Apa yang dialami Tim tidaklah diketahui oleh Millie. Millie santai saja pergi ke sekolah. Tapi di balik itu, Tim terus terpental tanpa henti. Seolah ada magnet yang sangat kuat yang terhubung antara Millie dan juga Tim. Selepas kejadian itu, Tim pergi ke dokter setempat. Tapi kunjungannya tidak menjawab apa-apa. Dokter hanya menjelaskan kalau Tim sedang stres berat. Sore harinya, Tim iseng searching tentang kehilangan sepasang kekasih di hutan 2 bulan yang lalu. Kehilangan sepasang kekasih itu membuat semua orang bingung. Sampai detik ini, keberadaan sepasang kekasih itu tidak diketahui. Apa yang dicari Tim pun disadari oleh Millie. Millie menyayangkan apa yang dialami oleh sepasang kekasih itu. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu di luar. Ternyata sudah ada Jamie bertamu. Disinilah Tim akhirnya kenal dengan Jamie. Jamie bercerita bahwa komplek di sini tergolong sepi. Dulu pernah ramai, tapi seiring berjalan waktu, semua orang pindah. Akhirnya, satu-satunya tetangga yang bisa Jamie kunjungi adalah Millie. Like this new agey, hippy-dippy group. Mass suicide. Well, it sounds... So It's- weird. Yeah. Okay, bye. Selepas pulangnya Jamie, Tim mengaku sangat ingin mencium Millie. Tapi di pertengahan mulut mereka seakan-akan menyatu. Alhasil, Millie mengira kalau Tim sengaja menggigit bibirnya. Disitulah terjadi pertengkaran hebat. Menjelang mereka tidur. Padahal nyatanya, Tim tidak mengetahui apa-apa tentang keluhan Millie. Di tengah malam, Millie merasakan rambutnya ditarik-tarik. Saat berbalik, betapa kagetnya Millie melihat rambutnya sudah berada di mulut Tim. Anehnya,
Tim tidak melakukan itu dengan sengaja. Bahkan Tim sendiri kaget dan kesulitan melepaskan rambut Millie dari mulutnya. Saat terlepas, sudah banyak sekali rambut Millie yang rontok. Millie benar-benar gak habis pikir di sini. Padahal Millie masih marah. Tapi Tim terus saja membuatnya marah dengan memakan rambutnya. Tim punya tanda tanya besar terhadap kejadian tersebut. Sebagai bukti sisa rambut Millie masih ada di dalam mulut Tim. Sembari marah, Millie pergi untuk mengantar Tim. You're gonna be great. You know what? Tapi, belum lama dari itu, Tim tertarik untuk kesekian kali. Tubuhnya terus bergerak mengikuti arah tubuh Millie. Millie yang baru saja selesai mengajar, merasa janggal sekali pada satu murid yang baru selesai menggambar dua anjing menjadi satu. Saat yang sama, datanglah Tim ke tempat kerja Millie. Tim mengaku tidak kuat lagi, dan ia sangat ingin berolahraga dengan Millie. Alhasil, toilet sekolah pun menjadi tempat olahraga mereka. Saat itu tampak ada satu siswa yang curiga dan menguping. Tapi tiba-tiba saja, Tim kesulitan mengeluarkan juniornya. Milik Tim seolah menyatu dengan milik Millie. Tak main-main. Sangat sulit mengeluarkan juniornya. Mau tidak mau menahan rintihan salah satu cara, dan akhirnya mereka bisa melepas satu sama lain. Sayang, Jamie sudah berada di toilet yang sama. Millie ditegur karena telah menggunakan toilet sekolah, dan disitulah beralasan kalau sedang haid. Alasan tersebut, Jamie memaafkan tanpa bisa menegur lebih lanjut. Tim masih terselamatkan saat ini. Otak encer Millie benar-benar menjadi penyelamat. Namun usai itu semua Millie marah besar. Millie marah karena Tim tak bisa lagi melihat keadaan. Rasa malu serasa menempel pada wajah Millie. Dan seusai bekerja, ia pun sengaja mendatangi kediaman Jamie. Ia hanya memiliki satu maksud, yaitu meminta maaf. Selama bertamu Jamie, lagi-lagi menunjukkan keterbukaannya. Jamie bercerita bahwa ia memiliki satu orang mantan istri, namun karena sering bertengkar dan berbeda pendapat, mereka pun bercerai. Selama mengobrol, Millie segera pamit untuk pulang. Itu terjadi karena Tim sudah tidak tahan menunggu di luar sana. Great, but I should head back. I didn't know where else to go. Malamnya, Tim sengaja meluangkan waktu untuk menenangkan dirinya seorang diri. Tapi entah bagaimana Millie datang dengan cara yang tidak elok. Millie terbentur ke pintu kaca berulang kali sembari menghadap ke arah Tim. Di momen inilah, Tim akhirnya sadar keanehan yang Tim alami turut menimpa sang kekasih. Tim sendiri nyaris mengalami hal serupa di sini. Namun untung saja, Millie langsung tersadar. Baby, wake up, wake up. What am I? Tengah malam, Tim dan Millie hanya bisa terdiam. Millie mengalami pendarahan di hidung setelah terbentur pintu kaca. Dari banyaknya keanehan yang dialami belakangan ini, Millie mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Tim. Saat itulah, Tim baru sadar bahwa setetes darah Millie pun berusaha mendekatinya. Malam ini Millie memutuskan untuk pisah kamar. Kamar Millie berseberangan dengan kamar Tim. Awalnya rencana ini terlihat sangat baik. Tapi saat tidur, tubuh Tim mulai bergerak dengan sendirinya. Tim keluar dari kamar tanpa sepengetahuannya. Badannya bergerak perlahan menuju ke kamar Millie. Dan ketika sadar, Tim mengalami panik. Kepanikan itu pun menjadikan tubuhnya bergerak semakin gila. Ia benar-benar bergerak sendiri ke arah kamar Millie. Bahkan, organ-organnya pun turut bergejolak. Saat itulah Millie bergerak sendiri membuka pintu kamarnya. Tak
Tak bisa direm. Tim hanya melihat tubuhnya, dan tubuh Millie bergerak semakin mendekat. Sementara itu, Millie masih belum tersadar dengan apa yang terjadi. Di mana setelah tubuh mereka terbanting, barulah Millie tersadar banyak tenaga untuk menghentikan pergerakan itu. Tapi hasilnya, sia-sia tangan mereka mulai bergabung satu sama lain. Rasa sakit yang luar bisa benar-benar tidak tertahankan. Put your feet against mine and then push away. I push. Esok pagi, tim bersama Millie benar-benar sedekat itu. Hasil tergabungnya dua tangan tadi malam benar-benar menyulitkan mereka. Mereka seakan-akan kembar siam yang baru saja terbentuk. Disinilah mereka baru sadar bahwa keanehan muncul setelah tim meminum air di dalam lubang, entah air apa yang terkandung. Tapi yang jelas, tubuh mereka menyatu secara sempurna. Tidak ada cara lain, Millie diam-diam sudah menyiapkan alat pemotong. Tepat sekarang juga Millie akan berusaha memisahkan dirinya dan juga tim. Meski awalnya ada kendala karena memegang satu tangan, tapi siapa sangka, Millie benar-benar memanfaatkan alat tersebut. Hasilnya mereka pun bisa terpisah lagi seperti semula. Kemudian Millie berencana untuk meminta bantuan kepada Jamie. Sedangkan tim diam-diam memiliki rencana lain. Tim berencana untuk kembali ke lubang yang sama untuk mencari tahu lebih dalam. Sepasang kekasih ini benar-benar menjalankan rencana yang berbeda. Di rumah Jamie, keberadaan Jamie tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, tim menemukan pahatan aneh di dalam lubang di ujung ruangan. Millie melihat TV yang dibiarkan menyala. TV itu menampilkan rekaman lawas di mana terdapat dua orang pria. Setelah ditonton lebih lanjut, Millie menemukan kejanggalan di sini. Begitupun dengan tim, ada yang janggal pada lubang itu. Millie turut melihat gambar dari dua orang yang saling menempel. Gambar ini jelas persis dengan apa yang ditemukan tim di dalam lubang. Dan terkuak, rekaman itu merupakan dokumentasi dari adanya sekte sesat. Sekte sesat yang dibuat untuk mengawinkan sepasang pria dan lokasinya tepat berada di lubang tersebut. Dan saat itulah muncul Jamie yang sedari tadi ternyata ikut menonton. Di sisi lain, tim harus diserang oleh satu makhluk. Makhluk yang tak asing jika dilihat lebih teliti. Saat itu Jamie benar-benar membujuk Millie untuk ikut ke dalam sektenya. Ketika Jamie sibuk membujuk, di situasi berbeda tim berusaha lolos dari sepasang kekasih yang dinyatakan hilang. Tak salah lagi, sepasang kekasih itu tak benar-benar hilang. Melainkan, sekarang mereka sudah menjadi satu wujud. Wujud penggabungan dari dua orang manusia. Tak ada pilihan lain bagi tim selain melarikan diri. Ia terus didekati di mana wujud itu terus meminta tolong. Saat yang sama, Jamie mulai memegang tangan Millie. Tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Jamie. Jamie sengaja melukai tangan Millie. Di tempat lain, tim berhasil meloloskan diri. Tim berhasil meninggalkan sepasang kekasih itu. Untung saja Millie berhasil kabur dari kediaman Jamie. Tapi tiba-tiba, Millie kembali tertarik seolah-olah ada magnet yang kuat. Ternyata, tak jauh dari Millie, sudah ada tim yang turut mendekat. Semakin mereka melawan, semakin kencang daya tarikan yang terjadi. Di sini masing-masing dari mereka akhirnya menyerah untuk bertahan. Tim pun membiarkan dirinya tertarik. Di momen seperti inilah, tim ingin menunjukkan rasa cintanya. Tim membalas apa yang telah dilakukan Millie di hadapan banyak orang. Dan usai meminta maaf dan menyatakan cinta,
Tim berniat untuk bunuh diri. Tapi lagi-lagi Tim melihat tetesan darah dari Millie. Darah yang terus menetes menandakan Millie sedang terluka. Won't end until one of us is dead, okay? You be okay. Please. Alhasil, Tim mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan hidup. Fokusnya saat ini menerima kenyataan. Kenyataan juga di mana Millie lolos dari jebakan Jemmy yang ingin merekrutnya ke sekte sesat. Selang beberapa waktu, Tim berhasil menghentikan pendarahan di tangan Millie. Millie tampak membaik, dan nyatanya cara yang digunakan Tim bukanlah cara yang biasa. Tim sengaja membiarkan tangannya menyatu ke tangan Millie. Tim segera memutar musik agar alunan cinta semakin terasa. Disitulah Tim langsung mengajak Millie untuk berdansa bersama. Tak ada siapa-siapa yang bisa mengganggu mereka. Dan sekarang, sepasang kekasih ini sudah menerima keadaan bahwa mereka akan menyatu satu sama lain. Pemandangan yang mengerikan benar-benar diterima oleh sepasang kekasih ini. Jauh berbeda dengan sepasang kekasih yang hilang dan tidak siap dengan bersatunya tubuh mereka. Alhasil, rasa saling terima pun menghasilkan penggabungan sempurna. Jauh dari kata buruk rupa seperti apa yang dialami sepasang kekasih di dalam lubang. Berhari-hari berselang datanglah kedua orang tua Millie. Kedua orang tuanya sengaja berkunjung ke kediaman anak. Dan seketika mereka disambut oleh sosok baru. Yang jelas sosok itu dari penggabungan Tim dan juga Millie. Film yang sangat menarik. Ratingnya 8, banyak amanat yang bisa kita petik. Salah satunya cinta yang murni. Tonton terus cerita Emma aja. Love you, anak Emma.